adakan sedikit pertemuan untuk membahas beberapa hal yang penting. Namun sebelumnya mari kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita akan sedikit nanti juga ada renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Kubu. Ya, puji Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Amin. Ya, Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul atas namaku, Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kesediaannya untuk Pak Agus Zakaria dulu ya, berdoa untuk Bapak kami surga dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa di tempat ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan satu yang lain. Kami mengenal para pria yang sudah diberikan, yang seperti bukan terus alami pembaharuan dan pembaharuan setiap hari Tuhan, semakin ini seruan Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami akan memulai pertemuan ini dan kami memuji menyembah Engkau, mengatakan keberadaan manusia dan semakin kekuatan kita. Syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan sebuah pujian kemenangan terjadi di sini dengan segenap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan menikmati hadiratnya. Percaya Tuhan menyatakan kebaikannya di tengah-tengah kita semuanya. Haleluya. Kami menyembah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini.
haleluya, Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Setiap kita merasakan kehadiran Tuhan, biarkan Allah Roh Kudus bekerja berkarya di tengah hati kita, yang menyatakan kebaikan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi semua berkata, ku yakin, yes, Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari sembah Tuhan, semua yang menyembah, mari angkat suaramu. Haleluya, kami bawa penyembahan kami bawa pujian kami. Terima kasih. Dan hausnya kami akan Engkau Tuhan. Kami merindukan terus lawatan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Biarlah anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dicurahkan melimpah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan untuk membekali iman dan percaya kami, untuk menguatkan setiap hati kami. Kami percaya ada sesuatu yang baik, sesuatu yang indah yang akan Tuhan nyatakan buat kami semuanya. Dan sore hari ini lawatan-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kuasa yang tak terbatas itu ada di tengah-tengah kami, menjaga setiap hati kami, sehingga kami semuanya boleh dikuatkan dan diteguhkan iman dan percaya kami kepada-Mu. Terima kasih buat kehadiran Roh Kudus di tengah kami. Kami mau memulainya, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang mulia buat kita. Haleluya. Bagus saja. Halo. Halo. Bantu nih. Yes. Ria sejati. Yes. Selamat Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara, kawan saudara-saudara kita Ria sejati. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih pada PS Sejati dari Madiun yang runtuh lah ditangisi karo Caruban. Iki teko tenan. Gimana? Beda karo Caruban tangisi dhewe gak teko. Gimana? Nah, jualan. Tapi pada saat malam hari ini ya, saya berbagi, bukan menyampaikan firman Tuhan saudara, tapi kita berbagi. Bagaimana kita berbagi supaya kita sama-sama mendapatkan. Kita dapat berkat, saya juga dapat berkat, saudara sekalian juga dapat berkat. Puji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini kita masih
suasana Paskah. Suasana Paskah itu menggambarkan suatu kematian, ya, suatu kematian yang mana Tuhan itu sebenarnya sudah ada. Tapi kadang-kadang orang-orang itu tidak mengerti tentang masalah kematian. Kalau menurut saya, begini saudara, sebenarnya itu Tuhan itu tahu kita itu orang-orang berdosa, tahu saya berdosa, semua dunia berdosa. Tetapi Tuhan telah mengutus anaknya datang ke dunia. Setelah mengutus anaknya ke dunia, toh hal itu aja banyak yang nggak ngerti dan sedikit yang mengerti. Contoh banyak waktu Tuhan Yesus dilahirkan, ya, banyak yang mengerti dan banyak yang tidak mengerti. Ini permasalahan. Begitu juga PS itu sebenarnya sudah ada, banyak yang ngerti dan banyak tidak mengerti. Kenapa? Mereka menganggap PS itu apa? Tapi sebenarnya sesuatu yang tidak siap mengenai kita, gitu. Suatu contoh gini, waktu Tuhan Yesus itu waktu masih menjalankan tugas, masih hidup, ya, dia sudah merencanakan segala sesuatunya. Tapi mengapa orang-orang itu masih kurang ngerti, kadang-kadang orang itu kurang percaya sampai dia Tuhan mau menjalankan sesuatu tugasnya. Maka dia kasih tahu saya, apakah dengan arti suatu pasca kematian? Sebenarnya kita sudah tahu bahwa Tuhan itu datang, sudah diberitahu, sudah dikasih firman-Nya, sudah segala macam, tapi dia sampai disalibkan. Artinya kita akan orang berdosa. Dan kata kematian itu kemarin yang saya dengarkan itu mengatakan begini saudara. Kematian adalah suatu perdamaian kita dengan Allah. Itu kemarin. Jadi kematian Yesus itu memperdamaikan kita dengan Allah. Sebab apa? Kalau kita itu Tuhan mati membela. Kalau orang lain umpamanya yang dikatakan kemarin itu, orang lain ada suatu masalah, mungkin ada apa, karena ada orang itu tertabrak, dia menghalang-halangi, akhirnya dia tertabrak, dia akhirnya mati. Dia sudah itu aja, selesai. Tapi kematian Tuhan Yesus ini akan mendamaikan kita dari suatu dosa kita, ya, didamaikan kepada Allah. Nah, kenapa Tuhan itu hidup lagi? Nah, ini loh yang kita bicarakan. Setelah kematian menjadikan suatu kedamaian kita kepada Allah, dia hidup. Hidup Tuhan itu menyediakan tempat kita, saudara. Menyediakan tempat kita yang mana kita berdosa. Dia datang dulu ke kerajaan surga. Dia memberikan kepada kita. Nantinya, kalau kita itu dipanggil oleh Tuhan, sudah siap dan tempatnya di sana. Itu. Tapi banyak orang yang belum mengerti, saudara. Banyak di luar sana banyak. Itu apakah kebangkitan itu? Ya, Allah kalau mati berkenakan gitu. Tapi enggak. Tuhan Yesus beda dari ada yang lain. Kalau saya bicara tentang belajar tentang para nabi dari Adam sampai Muhammad, itu sangat beda sekali. Hanya Isa yang bisa menyelesaikan permasalahan, karena dia mati untuk berdamai kepada Tuhan, dan dia bangkit kembali untuk mempersiapkan surga yang kita percaya pada Tuhan. Mari saudara, kita bisa berbagi pada bapak-bapak yang ada di sini. Kita nanti bisa apa? Kita itu mendapat suatu harapan, suatu tempat yang Tuhan nanti akan janjikan pada kita. Mari kita melihat dari Pak Hasan. Ya, masalah sudah kita. Ini matanya itu harus sambung sebenarnya. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Sudah dapat semua? Coba Mas Erwin. Oh. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ayat 19. Ini di firman Tuhan, pengharapan itu adalah
saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang pasti. Sudah, apa yang dikatakan tadi? Ya, kita akan ulang lagi untuk memperjelas. Ya, sebelumnya minta maaf ya karena ya matanya disambung. Tidak, tumpang nggak pakai kacamata. Ibrani 6 ayat ke-19. Pengharapan itu adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabur. Apa artinya saudara? Begini, saudara. Kita itu sebenarnya sudah berjalan jauh, saudara. Ibarat adalah kapal yang sudah di tengah-tengah lautan. Tetapi kita mengharapkan sesuatu pada Tuhan, mengharapkan diri kita untuk bisa berlabuh. Setelah berlabuh akan sandar, kan begitu. Manusia hidup berlabuh, setelah itu akan sandar, seperti itu mungkin ya. Tetapi di sini mengatakan kita mempunyai suatu pengharapan pada Tuhan bagaimana kita bisa sandar. Gitu. Adalah kita pengharapan itu adalah suatu saum, suatu safety ya, dikatakan safety. Kalau kita punya safety, pasti akan bersandar, tidak akan tergoyahkan dalam suatu kapal. Kapal kalau sudah berlayar, dia singgah, bersandar. Saumnya seperti jangkar dikeluarkan semua. Tujuannya apa? Tujuannya kapal itu supaya tidak goyang kemana, ke sana, ke kanan, ke kiri, tidak. Tetapi tetap anteng aja di situ. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup kita itu ada safety, ya. Begitu juga PS kita. Kalau ada safety-nya kuat, kalau masuk angin masih bantrol kayak apa? Nggak mungkin kita biar. Nggak mungkin kita biar. Kemarin banyak angin yang bukan bedak, tapi saya nggak akan biar. Tetap senang, tetap maju. Ini saya karena saya apa? Kita punya suatu saum atau safety yang sangat kuat sekali. Untuk aman, jadi mengatakan itu saum itu sebenarnya untuk pengaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau kita rasakan, contohnya kalau segala sesuatunya terjadi pada kita, safety-nya kita pasang, kita mungkin akan lari kemana-mana. Dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam gereja. Kalau kita bergereja, kita tidak punya safety, kabur semua. Karena paling dulu kita, tetapi safety ini selalu perlu sekali. Karena apa? Supaya tidak kita itu goyang kemana-mana. Tetap hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang pada saat itu dia telah bersandar di pelabuhan. Apakah kita diam? Saum diturunkan. Setelah saum diturunkan, dia akan menghadapi suatu ketenangan. Besok nantinya kalau kita dipanggil Tuhan, suatu ketenangan. Tuhan telah memberikan tempat yang indah bagi kita. Bukan tempat yang lain, saudara. Kita tidak percaya. Makanya kita hari ini tentang Paskah, kita kematian Yesus adalah memperdamaikan kita yang besar. Bahkan waktu dulu itu kita sudah tahu Yesus datang ke bumi, kita dipimpin. Itu pun banyak yang tidak percaya, banyak tidak mengerti. Ya ada yang mengerti. Bahkan saat itu waktu disalibkan ke perdamaian, iya, muridnya aja yang mengerti menjadi tidak mengerti, saudara, meninggalkan Yesus semua. Betul itu. Tapi setelah dia sadar dan mengerti, dia kembali lagi untuk percaya bahwa sebenarnya Yesus adalah Allah yang mereka sembah, Allah sejati. Pada saat itu juga, kita dalam kembali kita pada Tuhan diperdamaikan itu. Kalau menurut saya menangis begitu besarnya. Saya didamaikan oleh Tuhan. Satu, yang kedua, diberikan suatu tempat yang layak bagi kita yang mempersiapkan. Dan pada hal ini, saudara, kita pengharapan, kita hanya tinggal pengharapan saja.
kita bicarakan ada dua hal. Pengharapan kita itu kepada siapa dulu? Kita berharap kepada manusia atau kepada Tuhan. Kalau kepada manusia, saya rasa hampa, kecewa, megeli, ngomong megeli sini, semuanya ini susah. Tapi pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Kita mengharap pada Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah penjanji. Kita tinggal sabar saja. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Puji nama Tuhan, kita akan buka satu ayat lagi, ya, di Roma. Di Roma 13 pasal 13 ayat yang ke-13. Roma 13 pasal yang ke-13. Saya akan bacakan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara, firman ini mengajarkan, Tuhan itu sudah mengajarkan dalam hidup kita. Marilah kita hidup sesuai dengan sopan, berdampingan sebagai maksudnya itu. Jangan dalam mengumumkan suatu pesta pora, terus seenaknya diri, ya? Seperti ini ya, PSW kumpul-kumpul mangan kok, sebenarnya tidak itu. Ada sesuatu hal yang akan dibahas. Suatu contoh, kompos di Calon itu, dia kalau di share itu, makan-makan. Sebenarnya sebelum makan itu banyak yang kita jumpai. Suatu contoh begini, saya mempunyai permasalahan yang sangat berat, saya nggak bisa, berpikir sendiri nggak bisa. Tapi ketemu sama PS, saya bicara PS, saya punya permasalahan ini. Satu dengan yang lain, kita ada pertama dari Tuhan. Kita jalannya yang satunya ya. Akhirnya setelah kita berdoa menemukan suatu titik jalan, kita harus begitu ya. Kenapa kita tak lupa? Ini loh, bukan hanya kita berpesta pora enggak. Jadi melepaskan suatu hawa yang tidak benar. Kadang-kadang kemarin kejadian yang tahun 2020 ya, 13 atau berapa waktu di Sarangan. Nah, Pak Meran ya, Pak Meran ya, ini ada 2 orang ya, Pak. Itu sekarang kemana itu? Pak Daud sama Pak Sabar. Pak, Putri sama Pak Wasit 2 orang ya, saya bawa itu kan? Iya, 2 orang itu. Pak Putrinya sudah meninggal. Nah, satu sudah meninggal karena dia mengafir. Tapi yang satu masih. Terus ada lagi, dia malah tidak senang setelah ikut PS, diajarkan PS, malah dia berbuat yang tidak dia hadapan Tuhan, mampir ngombe. Nah, ini loh, ini suatu masalah. Akhirnya apa? Dia tidak berkata sama sekali. Hidupnya bagaimana? Karena apa? Dia tidak mau ada pemulihan dalam hidupnya. Coba kalau ada pemulihan, Tuhan akan bantu. Ini tujuan PS-nya ini ya, untuk mendukung dan mendorong kita supaya kita maju. Puji nama Tuhan. Pengharapan kita tuh apakah enak? Enggak, saudara. Kita punya harapan tuh enak enggak? Kalau nggak percaya, tak kasih contoh. Perempuan yang berdarah 12 tahun namanya ya, itu pendarahan yang luar biasa. Proses, saudara. Tahu Tuhan Yesus akan menyelamatkan, Tuhan Yesus akan menyembuhkan, dia tahu. Benar. Tapi apakah dia datang ke Tuhan Yesus menjamah jubahnya? Dalam perjalanan menjamah jubahnya berliku-liku, saudara. Terus dikatakan tuh merangkak, merayap dan sebagainya. Mana mereka tahu ini meraih Tuhan Yesus. Karena apa? Waktu Tuhan Yesus banyak orang. Jadi kita tidak semudah. Kita pengharapan itu, makanya ya pengharapan itu harus melalui suatu proses. Ini juga PS yang sejati hari ini, iya kan? Kita berproses, nggak enak menjadi enak ya. Diproses
proses dulu. Kamu siap gak diproses? Kadang-kadang mau satu dan PS, yuk mau ini sesuai proses gak iso. Ini proses. Tapi hujan pun seperti apa tetap datang untuk PS. Karena apa? Diberikan di dalamnya PS itu ada sesuatu yang luar biasa. Seperti itu. PS itu kalau kita pahami, kita mengerti seperti itu. Jadi seorang wanita yang pendarahan itu tidak mudah jamah aku benar. Nah, saudara, dia berlunta-lunta mencari di mana, dari posisi kanan, posisi kiri, posisi belakang, posisi di depan. Nggak akan jadi, nggak bisa lama, tapi tercapai. Di nama Tuhan, tercapai akhirnya apa? Si sang wanita itu disembuhkan dengan total. Nah, itu kalau nggak salah di satu Korintus atau berapa itu kalau nggak salah. Ya, ini puji nama Tuhan, dan saya tidak bisa memperpanjangkan lebar karena waktu. Ya, sebenarnya banyak yang akan saya bicarakan dengan berbagi firman, ya kan? Supaya kita mengerti, ya kan? Kita tutup dengan ayat yang terakhir aja. 1 Korintus 13:13. Kita tutup dengan ayat itu. Kita bacakan ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini tiga pengharapan kita ini. Ayat ini ya, di Korintus 13 pasal 13 ayat yang ke-13 mengatakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Jadi PS nya iman yang besar, pengharapan, ya, dan kasih. Kadang banyak kita sudah mengasihi sama saudaranya, sak kartu diri, ya, yang dirinya ya suruh sama diri. Nah, ini bukan, belum ada kasih. Padahal yang paling besar diantaranya adalah tentang masalah kasih. Puji nama Tuhan, firman Tuhan ada saya ini kita berbagi, kita panjangkan supaya memberikan berkat kepada saudara dan bapak-bapak dan pada kita. Puji nama Tuhan, dan waktu yang diberikan pada Pak Tim untuk kelanjutannya. Untuk Pak Bis untuk menambahkan 5 menit saja. Punya waktu 5 menit. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Haleluya. Cina Tuhan masih ingat, tapi kelihatan rotok apa ya, nggak pernah biasa seperti motor yang lama nggak pakai. Cina nama Tuhan ya. Saya percaya bahwa kita sebagai seorang pria ya, diharapkan memang pria yang seperti Kristus, tapi nyambung dengan pengharapan, nyambung dengan pengharapan. Bagaimana kita supaya kuat dengan pengharapan? Yaitu kita memiliki iman. Iman itu berdasarkan kepada siapa itu, kepada siapa kita percaya, kepada yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Tapi sebenarnya kita ini harus jujur kepada diri kita sendiri, lebih mudah mana percaya atau punya pengharapan kepada yang kelihatan atau tidak kelihatan. Kita jujur ya, kita itu lebih suka yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ya. Misalkan kita dalam kondisi masalah keuangan misalkan ya, tiba-tiba Pak Timotius datang kepada saya, Agus, tenang saja, saya pasti backup Agus, saya tolong Pak Agus. Tepukan pundakannya Pak Timotius ke saya itu sama omongannya itu rasuk.
dalam jiwa saya, timbang mendengar suara Tuhan yang berkata begini, ya, janganlah takut, sebab aku adalah Tuhan Allahmu. Janganlah bimbang, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan kepada kamu. Kita suruh memilih yang mana, saudara? Nah, kelihatannya lebih mantap omongannya Pak Timotius ya daripada omongannya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena omongannya Pak Timotius real, kita dengar secara langsung. Entah Pak Timotius itu ngomongnya sungguh-sungguh atau tidak, entah sungguh-sungguh atau dasarnya dia ngomong itu tidak kekuatan atau tidak. Dan saya nggak ngerti, penting tepukan pundaknya pada tangan pada pundak saya itu sudah terasa sekali. Nah, saudara, dalam situasi-situasi yang seperti ini, namanya kita sebagai manusia yang lihat fakta, lihat kenyataan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Kita sebagai seorang pria sejati yang memang seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan seperti yang kita mau ya, tapi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka kita harus betul-betul meletakkan dasar pengharapan kita itu kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kepada manusia sangat jelas sekali, mudah sekali kita percaya, mudah sekali kita meyakini. Tetapi bagaimana dengan Tuhan yang kita percaya? Tuhan yang tidak percaya. Tentunya omongan manusia itu memang bisa dipegang juga, tetapi tidak bisa diandalkan, tidak bisa menjadi sebuah sandaran yang begitu kuat. Ya. Jadi gambaran saya terakhir ayat yang kita buka di Matius pasal 7 itu adalah tentang ini saudara, Matius 7 ayat 24 ya. Ini setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi kita punya pengharapan karena punya dasar pengharapan kita yang disebut namanya iman. Nah, iman kita kepada siapa tadi? Kepada Tuhan yang sudah berfirman. Jadi ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu sama dengan kita ini memberikan sebuah pengharapan yang kuat, pengharapan yang punya fondasi yang kuat. Ya, bangunan lantai 2 ini punya fondasi juga di bawah. Ya, fondasinya sangat kuat sekali. Nah, kita pada saat mendengar satu berita firman Tuhan, misalkan tentang iman yang tak tergoyahkan. Begitu kita percaya kepada firman Tuhan itu, kita mendengar, kita percaya dan siap melakukan, itu kita sedang meletakkan satu batu fondasi untuk rumah kita dibangun, rumah kehidupan kita dibangun. Entah itu rumah keluarga kita, rumah hubungan suami istri, rumah hubungan antara orang tua dan anak, dalam pekerjaan kita, itu kita sedang meletakkan satu batu. Kemudian kita mendengar firman Tuhan tentang hal yang lain lagi, kita percaya dan kita siap melakukannya, satu batu lagi ditumpuk lagi. Fondasinya seperti itu. Karena nggak mungkin satu ini dibangun di atas satu batu. Banyak batu. Nah, banyak batu itu terdiri dari setiap hari kita baca kitab, setiap hari kita dengar firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, setiap hal yang kita dengar, yang kita baca, kita renungkan itu kita percayai dan kita lakukan, itu
itu boleh bantu fondasi kita sedang dibangun, sehingga itu akan menentukan nantinya ketika namanya menghadapi angin, banjir, dan hujan. Itu yang menentukan apakah rumah yang kita bangun itu kuat atau tidak. Nah, kalau tadi dikatakan ada teman yang sudah ikut PS, tapi saya suka mampir mobil ya di tempat lain. Saya punya teman ya di Bali juga ada, ya dia ikut PS juga. Nah, beberapa kali ikut PS, ya ketika karena dia itu sales Junes ya, sales kerjanya di sales Junes, ya dia suka drop Junesnya ke kafe-kafe gitu. Satu saat dia dirayu salah satu penyanyi di kafe itu, akhirnya jatuh juga, nggak kuat, ya fondasinya belum kuat, ya. Tapi beruntung, ya, kita ada komunitas seperti ini ya, kaum pria sejati. Ya alumni kita di setiap pertemuan setiap bulan ada komunitas. Dia terbuka, dia mau terbuka sama istrinya belum berani, saudara. Lu katanya kamu sudah ikut PS, sudah berapa kali ikut PS, kok sih jatuh bangun seperti itu? Dia takut dimarahin sama istrinya, gitu loh. Tetapi dia punya komunitas. Nah, komunitas menerima, membangun kembali, meletakkan dasar kembali, ya, meletakkan dasar firman Tuhan kembali. Puji Tuhan, akhirnya dia bisa keluar dari krisis di dalam dirinya, konflik di dalam diri. Salah satu seperti sekarang. Jadi kita tidak membahas orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang tidak punya dasar bangunan sudah. Kita membahas tentang kita yang sudah memiliki dasar bangunan iman itu tetap harus dibangun terus. Amin. Setiap hari yang kita firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, walaupun satu ayat aja saudara, kalau kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita perkatakan setiap hari, itu sudah memberikan kontribusi untuk satu batu fondasi kita sedang diberikan atas kehidupan rumah kita. Amin. Supaya kita ke depan dari hari ke hari menjadi semakin kuat. Jadi ini aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3.